Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Senang rasanya pagi hari ini kita bisa bertemu lagi untuk sama-sama belajar merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita akan melanjutkan selama satu pekan ini membahas tentang damai sejahtera. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian daripada firman Tuhan yang diambil dari Kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-18. Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-18 saya akan bacakan untuk kita semua. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bapak Ibu, sering kita mendengar bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Manusia harus memiliki orang lain untuk membantu dirinya untuk hidup. Entah itu orang tua, entah itu adik kakak, entah itu sesamanya atau siapapun. Ya, manusia membutuhkan orang lain untuk berinteraksi karena manusia sejatinya adalah makhluk sosial dan tidak bisa hidup sendiri. Nah, dalam interaksi ini Bapak Ibu seringkali tidak berjalan dengan baik karena setiap interaksi yang dilakukan antara orang perorangan pastinya beberapa kali tidak akan terjalin baik karena berbeda karakter, berbeda sifat, berbeda pendapat, pastinya berbeda pemikiran, berbeda banyak hal yang berbeda pastinya di antara satu orang dengan orang lainnya. Nah, di sini juga terjadilah yang namanya perselisihan atau permusuhan. Nah, pernahkah Bapak Ibu atau kita semua pernahkah merasakan hal seperti itu? Pernahkah kita berinteraksi dengan orang lain dan terjadi perbedaan pendapat, terjadi perbedaan pemikiran dan akhirnya berselisih atau bermusuhan? Saya rasa mungkin sering terjadi ya, karena saya pun pernah merasakannya. Nah, ketika itu terjadi pada kita, apa yang kita lakukan? Apakah kita menunggu respon orang tersebut? Apakah kita menunggu apa yang orang tersebut lakukan terlebih dahulu kepada kita? Atau kita justru yang lebih dulu datang ke orang tersebut? Bukan ngajak ribut ya Bapak Ibu. Apa yang akan kita lakukan? Sudahkah kita melakukan apa yang seperti firman Tuhan katakan? Kalau itu bergantung pada kita, berdamailah dengan semua orang. Kita tahu Bapak Ibu bahwa damai sejahtera itu artinya tidak ada permusuhan dengan semua orang. Waktu itu sudah dijelaskan bahwa damai sejahtera adalah tidak ada permusuhan dengan semua orang. Ketika tidak ada permusuhan, maka yang ada dalam hati kita itu adalah sukacita. Nah, kalau begitu sudahkah kita menjaga itu? Sudahkah kita ada kan damai sejahteranya Tuhan dalam hati kita dengan sesama kita? Tuhan bilang loh dalam firman Tuhan, ketika engkau mau memberikan persembahan, kalau engkau masih punya masalah dengan saudaramu, dengan sesamamu, pergilah dulu selesaikan, baru engkau kembali lagi. Pernahkah kita ada di posisi itu? Rasul Paulus bilang, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hendaklah hiduplah berdamai dengan semua orang. Artinya, ini respon kita yang pertama yang diperlukan untuk pertama kali menanggapi ketika terjadi perselisihan. Ini adalah keputusan kita untuk mau mengampuni orang itu tanpa menuntut respon apapun dari orang tersebut. Entahkah orang itu mau mengampuni kita, entahkah orang itu masih mau tetap memendam kebencian kepada kita. Ketika itu bergantung kepada kita, hanya ada dua pilihan yang ada dalam hati kita, yaitu mau mengampuni atau tidak mau mengampuni. Ketika kita tidak mau mengampuni, maka akar pahit akan timbul dalam hati kita. Waktu kita mau mengampuni, maka damai sejahtera lah yang akan ada dalam hati kita. Mana yang akan kita lakukan? Atau yang mana yang sudah kita lakukan? Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa tidak perlu menuntut respon orang lain, tidak perlu menuntut apa yang orang lain akan lakukan dulu kepada kita waktu perselisihan terjadi. Tapi waktu itu bergantung kepada kita, hendaklah kita memutuskan bahwa kita mau mengampuni orang itu tanpa menuntut respon apapun dari orang tersebut. Tanpa kita mau kalau orang itu duluan, kalau orang itu juga menghormati saya, tidak perlu Bapak Ibu. Waktu itu bergantung kepada kita. Kita mau mengampuni
sehingga damai sejahteranya Allah tetap tinggal dalam hati kita. Bagaimana respon orang itu bukan lagi menjadi urusan kita. Yang menjadi urusan kita adalah bagaimana kita mau belajar menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan dan mengalami damai sejahteranya Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, satu kali lagi kami diingatkan untuk menjaga damai sejahtera dengan sesama Tuhan, karena Tuhan yang menginginkan perdamaian dengan sesama itu terjadi dalam hidup kami semua. Biarlah Tuhan mampukan kami untuk kami mau mengambil respon duluan Tuhan, mau mengampuni duluan tanpa menuntut respon apapun dari orang tersebut Tuhan. Biar Roh Kudus selalu ingatkan kami dan ajar kami Tuhan untuk berjalan bersama-sama dengan-Mu setiap hari. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.